Halo, selamat pagi. Apa kabar teman-teman pembudidaya? Ketemu lagi dengan kami RPG Farm. Di sini kali ini kami akan berbagi mengenai cara fermentasi kolam, baik kolam pembesaran maupun pembenihan. Ini bisa diaplikasikan untuk kedua segmen tersebut. Adapun tujuan kita dalam fermentasi kolam itu yang pertama menjaga kualitas air agar selalu bagus ketika nanti ada ikan yang kita tebar. Kedua, air tidak mudah bau. Kemudian yang ketiga, ikan sehat, lincah, tanpa ada penyakit yang menyerang. Kemudian keempat, ikan akan tumbuh lebih cepat. Dalam pertumbuhannya itu akan lebih cepat atau ikan lebih cepat besar karena kolam yang kita fermentasi itu akan banyak sekali menumbuhkan mikroorganisme yang bagus, yang baik di dalam kolam, dan itu akan menjadi pakan alami dari air yang kita tanami ikan. Jadi ikan tersebut bisa lebih cepat untuk pertumbuhannya. Nah, adapun bahan yang kita pakai di sini sangat sederhana. Ini sudah sering saya pakai dan hasilnya alhamdulillah bagus, baik selama ini, dan untuk penyakit itu jarang sekali menyerang ikan yang sudah besar ataupun yang sudah kita tebar di kolam, itu hampir tanpa masalah. Nah, di sini saya menggunakan E4 ya. E4 ini mengandung bakteri yang namanya Lactobacillus casei. Ini minimum 2,0 kali 10 pangkat 6 sel per milinya. Kemudian ada juga Saccharomyces. Ini berfungsi untuk mengurai sisa pakan, mengurai amonia sehingga tidak menyebabkan bakteri jahat berkembang. Kemudian yang kedua, ini ada tetes tebu atau molase ya, yang sudah kami cairkan juga, yang sudah kami encerkan. Ini fungsinya untuk mengaktifkan daripada bakteri E4 ini. Kemudian yang ketiga, itu di sini kami menggunakan tepung ikan. Kalau di daerah lain yang susah tepung ikan, bisa menggunakan protein hewani lain seperti misalkan pakan udang ataupun pakan buraya, itu bisa. Di sini saya menggunakan tepung ikan. Apa sih fungsinya tepung ikan ini? Tepung ikan ini fungsinya yaitu untuk memacu atau mempercepat proses perkembangbiakan bakteri E4 ini. Jadi E4 yang sudah masuk bakterinya di dalam kolam itu akan lebih cepat lagi pertumbuhannya jika di dalam kolam itu terdapat unsur-unsur mikro yang bisa diurai atau bisa menjadi pakan tambahan dari bakteri tersebut. Jadi bisa bekatul, mendedak, tapi itu tidak saya sarankan. Kenapa? Karena katul atau dedak itu jika busuk itu nanti bakteri akan kewalahan dalam mengurainya. Di sini saya sarankan adalah tepung ikan. Tepung ikan ini efektif, benar-benar efektif. Nanti 2-3 hari akan tumbuh plankton atau kutu air di dalam kolam. Itu bagi yang pemijahan itu bisa dimanfaatkan untuk diserok atau dikumpulin untuk pakan larva. Itu bisa berguna. Baik, langsung saja. Oh ya, di sini ada juga air yang sudah saya sediakan, airnya 1 ember. Itu nanti untuk fermentasi 2 kolam ini, teman-teman. Ini kemarin sudah selesai saya panen, dan hari ini akan saya fermentasikan, akan saya persiapkan kolamnya untuk penebaran benih lagi. Bisa dilihat ya, ini masih kosong ikannya, belum ada ikannya. Ini barusan saya isi air kemarin dari sungai. Sekarang hari ini mau kita fermentasi. Nah, ini yang sudah hijau ini teman-teman
Kemarin sebenarnya sudah saya kasih fermentasi, cuman sedikit itu kemarin ada sisa, saya lemparkan ke kolam dan ternyata 1 hari saja sudah terlihat hijau airnya. Yang di sini belum sama sekali kita berikan fermentasi. Baik, langsung saja untuk menghemat waktu kita langsung campurkan bahan-bahannya. Yang pertama itu adalah ini tepung ikan. Tepung ikan kita masukkan dulu terlebih dahulu ke dalam ember yang sudah berisi air. Nah, di sini saya cari ember tadi tidak ada, untuk pengaduknya saya pakai alat seadanya aja. Kemudian habis ini kita masukkan E4 nya, yaitu untuk 2 kolam ini saya pakai setengah botol saja cukup, setengah botol E4 atau setengah liter. Ini kita pakai untuk 2 kolam, 1 kolamnya ukuran 10 meter kali 10 meter, itu kita pakai setengah botol saja. Kita aduk lagi. Kemudian yang terakhir adalah tetes tebu atau molase yang sudah kita cairkan atau kita encerkan. Di sini kami menggunakan setengah liter tetes tebu, tapi kami kasih air lagi kemarin ya untuk pengencernya. Ini 1 liter tetes tebunya, kita aduk lagi. Nah, ini siap untuk kita tebarkan di kolam yang akan fermentasi. Langsung saja kita tebarkan ya teman-teman. Kita tebarkan secara merata ke dalam kolam agar airnya matang. Ketika kita tebar benih nanti tidak ada masalah dan pertumbuhan ikan lebih cepat besar. Ya, demikian teman-teman yang dapat kami bagi hari ini. Tunggu video berikutnya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video-video kami agar tidak ketinggalan informasi. Teman-teman bisa subscribe di channel di bawah ini. Terima kasih, salam sehat.